Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang baik. Dia manis kepada semua orang yang hanya melihatnya. Tapi dia adalah yang terindah dan tersayang dari semua neneknya, yang bahkan tidak tahu apa yang harus diberikan kepada cucu tercintanya. Suatu kali dia memberinya topi beludru merah. Dan karena topi ini sangat cocok untuknya, dan dia tidak ingin memakai apapun, mereka mulai memanggilnya Little Red Riding Hood. Suatu ketika ibunya meminta untuk membawakan sepotong kue dan sebotol anggur untuk neneknya. Mereka mengatakan bahwa dia sakit dan lemah, itu akan baik untuknya. Dia memerintahkan ibuku untuk tidak melarikan diri dari jalan, jika tidak dia akan jatuh dan memecahkan botol, dan kemudian nenek tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ketika dia datang ke neneknya, agar dia tidak lupa untuk menyapanya. Little Red Riding Hood patuh, mengambil hadiah dan berangkat. Dan nenek saya sudah tinggal di belakang hutan, setengah jam berjalan kaki dari desa. Dan segera setelah Little Red Riding Hood memasuki hutan, dia bertemu dengan seekor serigala. Gadis itu, bagaimanapun, tidak tahu jenis binatang buas apa itu, dan sama sekali tidak takut padanya. Dia menyapa dengan sopan. Serigala itu juga berperilaku sangat sopan, jadi si kecil berkerudung merah memberi tahu serigala itu bahwa dia membawa hadiah untuk nenek tercintanya. Dan ketika dia memberi tahu bagaimana cara pergi ke rumah neneknya, serigala berpikir dalam hati bagaimana dia bisa memakan tidak hanya wanita tua itu, tetapi juga seorang gadis cantik. Dan kemudian serigala berpikir untuk menunjukkan kepada Little Red Riding Hood sebuah padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Gadis kecil berkerudung merah, saat dia melihat banyak bunga yang indah, berpikir bahwa akan menyenangkan untuk membawakan nenek seikat bunga segar, karena itu juga akan menyenangkan hatinya. Ya, dan lari dari jalan ke samping, dan mulai mengumpulkan bunga. Jika dia memetik satu bunga sedikit, seperti bunga yang lain memanggilnya, itu bahkan lebih baik, dan dia akan mengejarnya. Dan begitulah ia melangkah semakin jauh ke kedalaman hutan. Dan serigala itu langsung lari ke rumah nenek dan mengetuk pintu. Nenek bertanya siapa yang ada di sana. Dan serigala itu menjawab dengan suara tipis bahwa yang membawakan pai dan anggur adalah Little Red Riding Hood. Wanita tua itu percaya dan memerintahkan untuk menekan kait dan masuk. Serigala menekan kait, pintu terbuka, dan dia lari ke gubuk neneknya. Saya bergegas ke tempat tidur nenek saya dan langsung menelannya. Kemudian dia mengenakan gaun neneknya dan topinya di atas kepalanya, pergi tidur dan menunggu. Sementara itu, gadis berkerudung merah berlari dan mengejar bunga, dan ketika dia mengumpulkan sebanyak mungkin yang dia bisa bawa, dia teringat kembali tentang neneknya dan pergi ke rumahnya. Dia sangat terkejut karena pintunya terbuka lebar, dan ketika dia memasuki ruangan, dia memanggil neneknya. Tidak ada jawaban. Cucu perempuan itu naik ke tempat tidur, dan melihat, nenek sedang berbaring, dan dia telah menarik topinya di hidung, dan itu tampak sangat aneh. Little Red Riding Hood bertanya dengan bingung mengapa nenek memiliki telinga sebesar itu. Dan serigala menjawab dengan suara nenek, untuk mendengar lebih baik. Kemudian Little Red Riding Hood bertanya mengapa nenek memiliki mata yang besar. Untuk lebih melihat Anda, serigala menjawab. Dan lengannya sangat besar sehingga lebih mudah untuk digenggam. Dan ketika Little Red Riding Hood melihat mulut serigala dan hanya bertanya mengapa nenek memiliki mulut yang begitu besar, serigala itu menerkamnya, berteriak, agar aku bisa memakanmu. Dan bagaimana dia melompat keluar dari bawah selimut dan menelan gadis malang itu. Setelah merasa muak dengan cara ini, serigala kembali tertidur, dan mulai mendengkur sebanyak yang dia bisa. Saat itu seorang pemburu sedang lewat di depan rumah nenek, mendengar dengkuran dan bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu pada wanita tua itu sehingga dia mendengkur begitu. Dia memasuki rumah, pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa serigala sedang tidur di sana. Dan dia sudah lama memburu penjahat ini. Dia ingin membunuhnya dengan pistol, tetapi terpikir olehnya bahwa serigala itu mungkin menelan neneknya dan dia masih bisa diselamatkan. Itulah mengapa dia tidak menembak, tetapi membuka lebar mulut serigala, dan melihat topi merah menyala di sana.
Seorang gadis melompat keluar dari mulutnya dan berkata bahwa neneknya masih di sana. Pemburu itu membuka mulut serigala lebih lebar lagi, dan nenek tua itu entah bagaimana keluar dari balik kerudung merah. Mereka senang, mulai memeluk dan berterima kasih kepada pemburu. Mereka memutuskan untuk memberi pelajaran pada serigala yang licik. Mereka membawa batu-batu besar secepat mungkin, memasukkannya ke dalam mulut dan perut serigala, dan membawanya ke halaman. Dan ketika serigala bangun, dia melihat pemburu, dan hendak melarikan diri, tetapi tidak dapat menahan beban batu, dan jatuh ke tanah. Ini menyenangkan ketiganya, sementara serigala bangkit dan hampir tidak menyeret perutnya yang berat ke dalam hutan yang gelap. Mereka tidak pernah melihatnya lagi. Beginilah cara mereka memberi pelajaran pada serigala yang licik, dan Little Red Riding Hood memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi melanggar perintah ibu. Suatu ketika ada seorang tukang giling tua yang memiliki 3 putra. Ketika penggilingan mati, dia meninggalkan anak-anaknya penggilingan, keledai dan kucing. Yang tertua mendapatkan penggilingan, yang tengah mendapatkan keledai, dan yang termuda harus mengambil kucing. Kakak laki-laki itu menertawakannya, tetapi kucing itu berjanji bahwa dia akan membuat adik laki-lakinya kaya jika dia memberinya sepasang sepatu bot dan tas. Pemiliknya terkejut, tetapi memenuhi permintaan kucing itu. Kucing itu segera menarik sepatu botnya di kaki belakangnya, menuangkan gandum ke dalam karung, melemparkannya ke bahunya dan pergi berburu. Di hutan, dia membuka tas, melemparkannya ke tanah, dan menyembunyikan dirinya di semak-semak. Dia tidak perlu menunggu lama. Seekor kelinci yang penasaran berlari ke karung dan naik ke dalamnya untuk makan gandum. Dan kucing itu hanya menunggu itu. Dia melompat keluar dari semak-semak, mengencangkan karung, mengangkatnya di pundaknya, dan pergi ke istana kerajaan. Raja negeri itu adalah pencinta makanan enak. Kucing itu membungkuk dalam-dalam padanya, menyerahkan kelinci itu dan berkata bahwa itu adalah hadiah dari tuannya, Marquis de Carabas. Raja sangat terkejut dengan kejutan ini. Kucing itu membungkuk seperti bangsawan sejati dan pergi ke jalan. Keesokan harinya dia pergi berburu dengan karung itu lagi. Kali ini dia berhasil menangkap 2 ayam hutan gemuk. Raja sangat senang melihat hadiah menyenangkan lainnya. Selama beberapa minggu berturut-turut, kucing itu terus memakai ayam hutan dan kelinci untuk raja. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang ini kepada pemiliknya yang lapar dan kurus kering. Begitu kucing melihat seorang putri di istana, dia sangat cantik. Kucing itu menyadari bahwa dia akan menjadi istri yang luar biasa bagi tuannya. Maka raja akhirnya ingin bertemu dengan Marquis. Kucing itu menjawab bahwa mereka bisa menemukannya besok untuk berjalan-jalan di tempat pabrik berada. Dan dia sendiri berlari dengan kecepatan penuh ke penggilingan. Melihat pemiliknya, kucing itu berkata bahwa besok dia harus berenang di sungai, dan kemudian hidupnya akan berubah. Keesokan paginya, begitu dia masuk ke dalam air, kucing itu mengambil pakaiannya dan menyembunyikannya di semak-semak. Pada saat itu kereta kerajaan muncul di jalan. Kucing itu melompat ke jalan dan berteriak sekuat tenaga, "Selamatkan aku! Tolong! Marquis de Carabas sedang tenggelam." Mendengar ini, raja memerintahkan untuk menarik Marquis keluar dari air. Putra tukang giling menjadi sangat ketakutan ketika 2 penjaga mulai menyeretnya keluar dari sungai, tempat dia berjemur di air hangat. Raja memerintahkan untuk membawakannya pakaian sutranya. Putra tukang giling awalnya menolak, tetapi dia sangat menyukai pakaian bersulam emas sehingga dia dengan senang hati mengenakan pakaian kerajaan. Raja mengundangnya ke kereta, tempat sang putri cantik sedang duduk. Putra tukang giling itu tercengang, tetapi tanpa basa-basi naik ke kereta. Semenit kemudian, kereta itu meluncur melalui ladang dan padang rumput milik pemakan manusia raksasa yang tinggal di sebuah kastil besar. Kucing itu tidak membuang waktu, dan roh apa yang berlari di depan kereta menuju padang rumput, tempat penuai bekerja dengan keringat di alis mereka. Dia meminta mereka untuk mengatakan bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas, jika tidak, kanibal jahat akan memakannya. Sebelum penuai yang tercengang bisa menjawab, kereta raja berhenti. Dan ketika raja bertanya padang rumput siapa mereka, mereka menjawab dengan ramah bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas. Sementara itu, kucing itu langsung menuju kastil pemakan manusia itu. Dengan ketangkasan kucing, dia melompati dinding batu dan berjalan ke kastil. Kanibal itu sedang duduk di meja besar yang syarat dengan berbagai hidangan.
Melihat kucing di sepatu bot, dia sangat terkejut dengan kelancangan seperti itu. Kucing itu mulai menggoda raksasa itu, dan berkata bahwa dia tidak bisa berubah menjadi singa. Sebelum kucing itu sempat mengucapkan kata-kata ini, kanibal berubah menjadi singa besar dengan surai berbulu lebat. Jiwa kucing itu pergi ke sepatu botnya karena ketakutan, tetapi dia mengatasinya dan mengatakan bahwa kanibal tidak akan pernah bisa berubah menjadi tikus. Singa yang mengerikan itu menghilang, dan seekor tikus kecil muncul di tempatnya. Dan itulah yang dibutuhkan kucing itu. Dalam sekejap ia menangkap tikus itu, menangkapnya, dan memakannya. Pada saat ini, kereta kerajaan melaju ke halaman kastil. Membuka pintu kereta, kucing itu membungkuk dengan sopan dan berkata bahwa dia senang melihat semua orang di kastil Marquis de Carabas. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih mati rasa karena takjub mendengar kata-kata ini, raja atau putra tukang giling, yang sudah tidak mengerti sama sekali. Kucing itu membawa para tamu ke meja. Di akhir makan malam, raja, setelah makan sampai kenyang, berkata bahwa Marquis memang orang yang sangat berharga. Oleh karena itu dia dengan senang hati akan memberikan putrinya kepada istri. Sang putri bahagia, muda, tampan, dan selain itu, dia sangat menyukai Marquis yang kaya. Segera mereka memainkan pernikahan. Jadi putra tukang giling menikah dengan seorang putri dan menjadi seorang pangeran. Mereka semua hidup bahagia selamanya, terutama kucing itu, yang dengan bangga mondar-mandir di istana dengan sepatu bot tinggi.